Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Cici di podcast kita kali ini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial sekali, Bapak Hamzah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak? Alhamdulillah. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Hari ini udah masuk ke hari ke 12 atau 13 ya. Alhamdulillah ya. Nah, kabarnya gimana nih Pak, selain aktivitasnya sekarang, selain sibuk Ramadan segala macam? Alhamdulillah di rumah itu ya disibuk dengan keluarga, sibuk dengan kerja. Pak Hansa profesinya apa sih kalau boleh tahu? Saya profesinya sebetulnya seorang engineer saya. Oh, ya, insinyur. Ini walaupun tetangga tapi nggak begitu tahu juga ini backgroundnya apa ini Pak Hansa. Tidak banyak yang tidak tahu. Nah, banyak yang tidak tahu. Jadi Cici tanya ya. Jadi insinyur apa kalau boleh tahu? Insinyur teknik desain mesin. Oh, itu lulusan Indonesia atau di Belanda? TU Delft. Oh, lulusan di sini. Teknik Delft. Ya. Wow. Universitas di Belanda. Ya, saya tidak pernah mencantumkan titel atau nama saya, jadi banyak tidak ada yang tahu. Iya, memang kebiasaan di sini memang begitu ya. Dokter misalnya, profesor juga nggak ada itu ya. Di depan profesor, dokter nggak ada kita di Eropa nggak ada begitu. Terkecuali kita ngajar. Kalau kita ngajar di sekolah atau universitas atau itu sekolah tinggi, lebih baik dicantumkan gitu. Dan kalau saya di depan jamaah, teman-teman nggak perlu lah. Nggak perlu, iya. Pak Hansa pertama datang ke Belanda itu kapan sih Pak? Berapa lama? Berapa tahun yang lalu? Sewaktu umur saya 5 atau 6 tahun begitu ya. Oh, jadi Pak Hansa besar di sini. Besar di sini. Saya nggak tahu loh. Nggak tahu ya. Oh, kirain sama seperti Cici datang ke sini ada yang sponsor bawa gitu. Enggak. Awal-awalnya itu bapak saya yang ke sini dulu. Ya, seorang pelayan nelayan di sebuah tanker besar, sudah keliling dunia kemana-mana, dan tiba di Belanda. Wah, senang nih di Belanda nih, kayaknya nih hidup di sini begitu. Betah. Saya nggak mau pulang lagi ke Indonesia, betah gitu. Nah, setelah di sini ngamar kerja di perusahaan asuransi, diterima, dan akhirnya ada pemutihan kalau nggak salah gitu ya, tahun 80-an. Siapa yang punya istri dan punya anak boleh dipanggilkan ke Belanda, begitu ceritanya. Boleh dibawa keluarganya ke sini. Jadi diangkut lah semua ya. Jadi berapa tahun saya tidak melihat bapak saya. Di Jakarta saya lahirnya. Iya. Jadi begitu ada pemutihan itu, semua keluarga boleh datang ke sini, baru ketemu lagi senangnya. Ketemu lagi setelah 5 tahun ya. Ditinggalkan bapak gitu ya. Bekerja mencari nafkah. Iya betul. Tapi ibu mengatakan tiap bulan tuh ngirim uang selalu untuk nafkah kan, untuk ibu dan saya gitu di Indonesia. Iya. Berapa orang bersaudara Pak Hansa? Sendiri aja saya. Pak Hansa anak tunggal. Alhamdulillah. Dengan bapak dan ibu. Tapi Pak Hansa besar di Belanda, masih lancar bahasa Indonesia ya? Alhamdulillah. Di rumah selalu diajak bicara bahasa Indonesia. Ya. Dan SD di Belanda, SMP sempat dipulangkan ke Indonesia, SMP Sumbangsi ya. Jadi yang mendengarkan SMP Sumbangsi di daerah mana itu? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, ayo. Ada nggak anak Jakarta? Ya, pasti ada anak Sumbangsi. ada. Lulusan 88. Oh, oke. Sumbangsi Jakarta. Diterima di SMA 3, NEM 41. Wow. Pantesan engineer. Itu lulusan Eropa, Belanda, Delft itu, aduh. Alhamdulillah. The best. Tapi saya punya cita-cita mau kuliah ITB di Bandung begitu. Dulunya. Saya mau kuliah di ITB Bandung, di Indonesia aja. Enggak, kamu pulang aja ke Belanda lagi katanya gitu. Karena bapak tetap di Belanda gitu. Setelah SMP baru ke Indonesia, ke Belanda lagi. Teruskan SMA, kuliah dan seterusnya. Terusnya sampai sekarang berkeluarga. Menikah dengan seorang istri yang cantik, Teteh Lita. Orang Indonesia juga orang Sunda ya. Sukabumi. Iya. Ketemunya di sini atau? Ketemu di sini. Ketemu di sini. Iya. Yang momennya itu sangat saya kenang selalu ya, momen yang bagus sekali, karena bukan ketemu di tempat yang di restoran, atau ketemunya pada saat acara Idul Fitri. Oh, jadi suasana Islami, ketemu jodohnya, subhanallah. Alhamdulillah.
Mulia sekali jalannya ya. Ya, pertama di acara Idul Fitri di PPME Den Haag ya. Oh, masa itu PPME memang sudah ada? Sudah ada ya. Dan kedua kalinya tidak jauh, beda 2 minggu kemudian ketemu di Halal Bihalal PPME Amsterdam. PPME Amsterdam. Ya. Tapi ini buat yang belum tahu, ini apa sih kepanjangan PPME itu? Sebenarnya apa PPME itu, Pak Ansar? PPME itu singkatan dari Persatuan Pemuda Islam, Persatuan Pemuda Islam Eropa. Begitu. Persatuan Pemuda Islam Eropa. Se-Eropa. Ya. Jadi iya, di mana-mana ada PPME ya. Jadi kok bisa Pak Hansah akhirnya seorang insinyur mesin berkecimpung di keagamaan dan juga berkecimpung di PPME, malah sempat menjadi ketua PPME Alhamdulillah. Amsterdam selama berapa lama? 10 tahun. 10 tahun, Cici, ya. Subhanallah. Itu gimana cerita awalnya? Kok bisa ada perekrutan atau gimana gitu? Oh begitu. Dari awal, dari kecil emang saya oleh orang tua saya dibesarkan dalam lingkungan keagamaan gitu. Ya, dulu para student-student dari Indonesia yang kuliah di Kairo dan Irak, mereka tidak ingin pulang ke Indonesia, tapi ingin berjuang agama Islam di Eropa. Tiba di Belanda, tiba di Den Haag, kota Den Haag ya. Dari situlah terbentuknya suatu persatuan dakwah oleh student-student Indonesia yang tidak mau pulang ke Indonesia, menjadi perkumpulan Persatuan Pemuda Islam. Itu awalnya. Dan salah satu pendirinya itu presiden kita yang sudah meninggal, siapa? Abdul Habibie, bukan. Abdul, aduh siapa sih namanya itu? Ya sudah meninggal. Ya, ada Wahid-Wahidnya. Ya, Abdul Wahid. Subhanallah. Beliau itu salah satu pendiri PPME. Organisasi PPME di Den Haag awal-awalnya. Abdurrahman Wahid. Subhanallah ya. Beliau itu salah satu juga menandatangani pembentukan terbentuknya lah PPME tahun 74 gitu, 73 74 ya. Nah, orang tua saya itu salah satu bapak saya juga pengurus. Jadi udah dari sononya keturunannya memang bantu-bantu dan ibu juga sering mengajak saya ngaji, madrasah. Nah, di situ saya belajar agama dari aktif guru-guru saya gitu di Den Haag. Pak Hambali Naf'an Sulkhan dan Pak Hambali Maksum, Pak Naf'an Sulkhan, Pak Khairon, Pak almarhum Khairon, Pak Danun. Dan para guru-guru lain begitu. Nah, saya dibesarkan itu di lingkungan itu jadi. Ya, dan awalnya di dalam keorganisasian saya diajak oleh jamaah Ibu Nani Kurdi. Kamu mau nggak jadi sibuk dalam organisasi remaja gitu? Karena belum terbentuk. Ya, karena kita adalah generasi yang kedua ya. Generasi pertama orang tua saya, generasi kedua anak-anak yang dibawa dari Indonesia atau lahir di Belanda, belum terbentuk PPME remaja. Nah, beliau itu Ibu Yani Kurdi menawarkan kita bentuk yuk pengajian remaja dan kamu saya minta jadi ketuanya begitu. Nah, di situ saya mulai aktif dalam keorganisasian agama. Karena masa-masa itu juga masih minim ya, minim anggotanya masih sedikit, maksudnya ya masih membangun lah begitu. Nah, dalam proses itu sudah terbentuk kalau nggak salah 3 cabang, PPME cabang Den Haag, PPME cabang Rotterdam, dan PPME Amsterdam, 3 cabang tuh. Nah, di dalam 3 cabang itu remajanya gitu sering bertemu, mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz. Dan kita cari waktu itu ustadz yang berbahasa Belanda gitu. Yang berbahasa Belanda, iya. Ya, karena generasi kita ini dua dunia ya. Ada Belandanya, ada Indonesianya. Harus ya, apalagi nanti misalnya kalau ada mu'alaf.
ya kan? Jadi harus bisa menerangkan dalam bahasa Belanda. Itu pasti udah berapa mualaf itu yang Bapak Islamkan, Pak? Dalam 10 tahun itu? Sudah tidak terhitung. Tidak terhitung ya, subhanallah. Sudah banyak sekali. Ya. Jadi sambil diminum, Pak. Sambil diminum ya. Sambil diminum kita karena sekarang sudah berbuka puasa tadi, jadi udah boleh minum. Ayo guys, kita minum dulu. Kopi, teh panas. Jadi ceritanya dulu gini, Cici dulu datang ke sini tuh kan Pak, ya awam lah gitu ya. Aduh, di Belanda, apalagi di kampung sini Hergowaard sini kan belum banyak kenal orang Indonesia. Ini masjidnya di mana, ini gimana kan nggak ngerti gitu ya. Aduh, sampai kepikir tuh jauh. Aduh, kalau ada apa-apa di sini sakit, kalau sampai ya kadarullah meninggal di sini, itu gimana, penguburannya gimana? Kalau di Belanda sini kan mereka biasanya dikremasi ya, dibakar. Ada juga sih yang dikuburkan, cuman pelaksanaannya siapa gitu ya. Sampai bilang sama suami, ya udahlah, bawa pulang aja. Jadi kita janjian berdua tuh, siap kalau lu duluan, aku bawa, kalau aku duluan, lu bawain ya. Pokoknya kita udah janjian begitu. Terus dengar dari teman, ayo di masjid di Amsterdam ada masjid, ada halal bihalal. Hah? Lebaran ayo ikut. Subhanallah, ternyata rame di sini. Oh, ternyata ada. Terus akhirnya kira-kira udah 4 apa 3 tahun yang lalu jadi anggota. Oh, begitu. Kami jadi anggota. Karena ya alhamdulillah kalau jadi anggota mudah-mudahan kan lebih diperhatikan ya, kalau misalnya ada apa-apa dengan kami didahulukan. Iya, jadi misalnya kalau ada pelaksanaan mayat kita didahulukan, jadi ada diselenggarakan lah gitu. Jadi saya bilang Mas suami, udah kita lead aja, insya Allah kalau ada apa-apa ada PPME yang menolong kita gitu. Jadi dari situ saya sudah tenang sekarang. Oh, jadi kasih tahu kabar ke keluarga di Indonesia. Jadi Kak Cici nanti kalau ada apa-apa pulang ke sini kan? Ya enggak lah, dikubur di sana. Hah? Kubur di sana? Itu gimana? Tenang, di sana itu sekarang sudah ada masjid, ada PPME, kami ada pengajian, semua kuburan Islam ya. Semua ada informasinya itu, jadinya tenang sekali sejak tahu itu. Alhamdulillah. Malah Pak Hansa ini juga sebagai pemandi mayat juga ya, kalau nggak salah, memandikan mayat juga, menyelaksanakan pemakaman, memberi ceramah dalam 2 bahasa ya, bahasa 3 ya, Arab, Indonesia, Belanda. Ini Bapak Ustadz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak 10 tahun, apa titik puncak suka duka atau puncak kesuksesan Bapak memimpin 10 tahun di PPME? Bagi-bagi dong ceritanya. Dahuluan ya, sebelum saya menjadi ketua di Amsterdam, sebelum saya diminta menjadi ketua di Amsterdam, saya mendahului menjadi ketua di cabang Breda, 10 tahun juga. Di Breda 10 tahun. 10 tahun Jadi totalnya 20 tahun. 20 tahun plus remaja. Banyak, subhanallah. Berarti seumur hidup Bapak di masjid terus ya? Itulah saya dibesarkan oleh PPME, bisa dibilang. Dibesarkan lah. Jadi setelah remaja, saya menikah dengan Lita, istri, tinggal di Breda. Kerja di Eindhoven, di pabrik mesin waktu itu. Dan di Eindhoven, di Breda itu, Ibu Tuti sebagai ibu ya, pelopor ya istilahnya. Dibuatlah pengajian ibu-ibu yasinan. Lama-kelamaan menjadi besar, semakin besar. Ya sudah, kita profesionalkan saja gitu, menjadi cabang PPME. Kalau gitu Mas Hansa aja yang nerusin, itu kan lebih profesional. Nah, diminta oleh Bu Tuti jadi ketua. Nah, itu udah tahun 2000 jadi ketua. Tahun 2000. Iya. Sampai 2010 jadi ketua PPME cabang Breda. Ya. Oh. Awal-awalnya itu. Jadi dan keluarganya tidak sebesar di Amsterdam ya. Hanya 35 kepala keluarga ya. Jadi masih kecil, masih terkendali. Nah, di situ saya mulai belajar itu, memandikan mayat, mengatur, mempersiapkan, sewa gedung, berorganisasi. Di situ mulai serius setelah dari remaja. Karena dengan keluarga. Nah, setelah itu kita pindah tuh ke dekat Amsterdam, ke Beverwijk.
Disitulah awalnya saya diminta oleh jamaah dan pengurus Al-Ikhlas Amsterdam. Kamu kelihatannya remaja ya, remaja PPME ya, saya ngelihat dari Den Haag katanya gitu. Mau nggak jadi ketua, katanya begitu. Awalnya saya menolak. Kenapa? Ya, masa dari 30 keluarga harus ngurus 200 keluarga. Wah, itu tantangannya sangat berat sekali. Berat, iya. Apa saya mampu gitu, dan saya harus minta ridho istri dulu. Iya. Ingat ya, minta ridho istri ya. Kalau nggak dapat ridho dari istri nggak jalan. Langkahmu nggak bakalan berkah. Betul. Ya, sama juga kami selaku istri juga harus minta ridho suami juga ya. Jadi Bapak harus jadi Teh Lita yang saya berembuk dulu di rumah. Iya. Dengan anak-anak juga, saya panggil semuanya. Saya bilang gitu ya. Saya diminta nih sama sesepuh dan pengurus lama untuk jadi ketua. Kalau saya mengiyakan, sanggup. Boleh nggak? Boleh nggak? Kamu dukung nggak? Ya, kan gitu ya. Konsekuensinya begini. Bisa jadi acara keluarga dan acara organisasi bentrok. Persis, ya. Sabtu anak-anak pengen jalan-jalan, tapi saya harus rapat. Iya. Sering begitu. Makanya saya tanyakan dari awal dulu. Kalau saya jadi ketua, kamu dukung nggak? Iya. Nah, berarti kita harus bagi waktu. Betul. Sabtu acara keluarga, tapi hari Minggu jangan ganggu saya. Iya. Saya harus tugas. Iya. Saya tanya, istri mendukung, anak-anak mendukung. Alhamdulillah. Baru saya melangkah. Alhamdulillah. Jadi hari Minggu saya nggak bisa diganggu. Iya. Untuk Al-Ikhlas gitu. Iya. Nah, di situ mulainya ya. Di situ mulainya. Merintis. Memperkenalkan diri, saya ini dari Den Haag, remaja, mohon maaf bila banyak salah juga ya. Karena yang sudah sesepuh itu memang punya caranya sendiri, dan kita harus sedikit harus rubah. Nah, perubahan saya yang waktu itu saya ingin lakukan adalah yang saya perhatikan pertama kali, mana remajanya, mana generasi remaja, mana penerusnya. Karena saya lihat semua, mohon maaf sebesar-besarnya, semua pada senior, pada sepuh semua. Kalau sepuh semua siapa yang nerusin? Nah, bagaimana caranya untuk menarik para remaja? Itu caranya dengan bahasanya mereka sendiri dulu. Itu bahasa Belanda. Betul. Nah, dengan langkah pertama saya adalah mencari guru madrasah berbahasa Belanda. Itu langkah saya pertama dulu. Nah, setelah mencari, Meister Reza itu yang saya tarik dulu. Pertama Reza Nanenkan. Biarpun mazhabnya beda, bukan mazhab Syafi'i, tapi ditekankan dalam pembicaraan awal, Ustadz, kalau ngajar di anak-anak kita, mohon mazhab Syafi'i yang diajarkannya, supaya mereka tuh bawa pulang ilmu yang tidak tabrakan dengan orang tuanya. Iya, betul, betul. Nanti di rumah papa bilang begini, anaknya bilang bukan. Guru bilang begini, guru bilang begini, ya betul. Harus sama. Untuk menahan supaya tidak terjadi cekcok dan diskusi antara anak dan orang tua. Di awal guru-guru saya doktrin dulu. Betul. Nggak boleh ngasih mazhab yang lain gitu. Iya. Tapi bahasa Belanda. Nah, itu mulai jadi magnet itu. Saya dengar gurunya bahasa Belanda ya. Nah, mulai itu orang tua datang bawa anaknya. Nah, semakin banyak juga yang non Indonesia mendaftarkan diri. Iya. Saya lihat juga itu ada dari orang Turki, Maroko, dan orang Pakistan atau India gitu ya juga ada ya, alhamdulillah. Kita batasi. Kalau enggak semua nanti orang Turki semua. Kita ingin pembagiannya begini ya, mungkin 50% ke atas harus Indonesia gitu. Karena kita masjid Indonesia, wajar ya. Gitu. Nah, jadi kayaknya nggak gampang juga berorganisasi masjid di Belanda ini, karena kita pasti terbentur dengan hukum dan kultur Belanda. Di situ ada masalah nggak dengan kita, misalnya dengan seperti pelaksanaan syariat Islam, seperti melaksanakan jenazah, memandikan jenazah, itu gimana, ada benturannya nggak dengan sebetulnya kultur Indonesia Belanda ini? Sebetulnya benturan tidak, tapi yang perlu disampaikan kepada orang Belanda sebenarnya tidak mengetahui. Bukannya mereka tuh tidak beragama kebanyakan, karena agama Kristen, Katolik dan Protestan sudah menurun pengikutnya.
kebanyakan non beragama. Jadi sebetulnya bukan benturan, tapi begini istilahnya, harus memberikan informasi. Ya. Nah, kita harus banyak menjelaskan. Ya. Di dalam agama Islam begini loh caranya, gitu. Caranya harus begini, bisa diterima nggak, gitu. Nah, kalau kita penyampainya caranya begitu, benturan tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillah. Komunikasi harus selalu dilakukan dengan partai-partai yang mengurus jenazah, misalnya transportasi, cooling, tempat pendingin, rumah sakit, dokter. Seperti kalau kita kan kalau meninggal kan secepatnya ingin dikubur. Kalau bisa esok harinya. Ya. Di dalam Belanda peraturan tidak bisa begitu. Nah, itu maksud Cici di situ. Di situ benturannya. Itu gimana? Minimal 36 jam ada peraturan baru bisa dikuburkan di Belanda. Oh, begitu. Nah, kalau gitu kita hitung-hitung, kita terima gitu. Iya. Karena surat-surat harus diurus, akte kematian, izin dikubur, transportasi, cooling, dan semua tuh kita harus lakukan diri semuanya. Kalau kita beri penjelasan kenapa dan mengapa, mereka bisa terima. Ya, pada dasarnya toleransi mereka juga tinggi sekali Di Belanda sini pemerintahnya toleransinya tinggi sekali terhadap agama apapun di sini. Alhamdulillah. Suka dukanya Pak Ansah? 20 tahun totalnya ya. Jadi 20 tahun itu gimana? Saya sangat senang sekali menjadi pengurus ya. Senangnya kenapa? Karena kita dengan berjamaah ya, saya mengenal banyak orang. Ya, betul. Banyak tipe. Banyak yang ada yang ini, ada yang tipe ini. Dengan mengenal banyak orang, kita juga bisa bisa berinteraksi, dan kadang-kadang sebagai ketua pun kita tidak bisa mendoktrin harus begini loh, tapi ada trik-triknya begitu. Istilahnya juga semacam merayu-rayu gitu karena gimana ya, Pak begini loh Pak, atau Ibu begini loh Bu, dulunya kita begini, awalnya begini, tapi jadi harus banyak menjelaskan, tapi karena mengenal banyak orang, jadi kita mensekenes, bilangnya apa sih ya mensekenes ya? Maksudnya mensekenes, mengenali lebih dalam pribadi seseorang gitu ya. Beda ya. Kalau orang Belanda begini, saya maunya begini, harus jalan begini secepatnya, besok selesai. Nah, itu orang Belanda caranya. Tapi orang Indonesia nggak bisa begitu. Harus dirayu dulu. Bapak hebat, Ibu hebat ya, begitu. Harus dinaikin dulu. Waduh Ibu. Diangkat dulu, dirayu dulu. Nah, diputar-putar dulu. Baru kita sampaikan apa yang kita inginkan. Itu bisa diterima dalam lingkungan Indonesia. Nah, itu yang saya belajar banyak sekali. Nggak bisa caranya jedar, bentrok nggak jalan. Pengurus harus tukar. Nah, begitu. Itu yang saya banyak belajar. Dari berkecimpung dalam organisasi dakwah Islam Indonesia di Belanda 20 tahun. 20 tahun. Masya Allah. Didukung, alhamdulillah. Ada hal-hal yang nggak mengenakan nggak dalam masa 20 tahun itu? Banyak ya. Tapi kalau saya ceritakan nggak seru takut nyindir orang, menyakitkan orang. Itu kan bulan Ramadan ya. Bagaimanapun itu kan resiko ya, plus minus menjadi pemimpin itu pasti ada. Istri jadi saksi sampai saya drop kesehatannya, pasti sampai pokoknya banyak tantangan. Ada yang berat, ada yang kecil banyak ya. Tubi-tubi itu yang kecil-kecil. Itu kita harus menerima, karena ini tugas mulia. Dibilang istilah Belanda ya, hoge bomen vangen veel wind. Persis. Semakin tinggi sebatang pohon itu, semakin kencang diterpa angin. Iya, betul. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau kamu mau menjadi pohon yang tinggi, harus siap terima angin kencang. Kalau kamu tidak siap menjadi pohon tinggi, jadilah rumput aja, diinjek-injek orang. Oh iya bener. Oh nggak mau jadi rumput. Itu bener, diinjek-injek dan dimakan sapi. Banyak yang besar juga, banyak yang tantangan. Karena saya ingin merubah doktrin ya. Merubah yang sudah terjadi, ingin merubah sedikit. Jadi istilahnya begini, dulu 80% keindonesiaan.
Iya. 20% kebelandaan. Iya. Iya. Remajanya Iya. menghilang. Iya. Tidak mau datang ke masjid. Apaan saya ke masjid? Ceramah bahasa Indonesia, saya nggak ngerti. Betul. Saya nggak Betul. ngerti. Logis, ya, betul. Oke, saya tanyakan. Saya sekarang jadi ketua. Saya ngomong dengan remaja ya. Saya kumpulkan remaja. Ya. Saya sekarang jadi ketua. Apa yang kamu inginkan agar kamu datang ke masjid? Iya. Ceramahnya bahasa Belanda dulu dong. Itu. Nah, itu tugas saya, PR saya dulu. PR-nya berbahasa Belanda. Tidak semuanya, 50-50. Iya, iya. Nah, itu pembagiannya. Awalnya dari 20 ke 30 bahasa Belanda, ke 40, 50. Iya, iya, iya. Dan tidak akan heran, nanti jangan heran ya Bu Cici ya, nanti mungkin generasi ke-4, ke-5, ke-6, mungkin 80%-nya Belanda, 20%-nya Indonesia. Oh ya, karena anak-anak udah nggak bisa lagi berbahasa Indonesia. Tahu ya. Bisa jadi. Ya. Iya. Pergeseran itu agama ada. Islam kan tidak terikat tempat dan negara. Betul. Islam itu seluruh dunia, betul. Mau bahasa apa saja. Segala bahasa, betul, ya, kan? betul Pak, betul. Yang penting penyampaiannya Islam. Betul. Ya. Iya. Ilmu Islam, apapun agama bahasanya disampaikan, yang penting isinya Islam. Betul. Entah Arab, betul. Belanda, Belanda, iya. Ya. Yang penting penyampaiannya tentang Islam. Ya, itu jadi target saya pertama itu ya, membelandakan organisasi PPMI pertama itu. Iya. Setelah itu saya melihat lokasi kita, organisasi Al-Ikhlas Amsterdam itu. Iya. Saya melihat ada sejarah sedikit kecil yang saya ingin sampaikan. PPMI Amsterdam itu dulu punya 400 anggota sebetulnya. Ya. Terjadilah suatu perpecahan dalam organisasi di luar. Saya masih remaja ya, jadi tidak mengalami. Terjadilah suatu perpecahan dalam organisasi sehingga pecah menjadi 2 organisasi. Iya. Kurang lebih 200 pengikut Al-Ikhlas Amsterdam. Iya. 200 pengikut satu lagi. Nah, yang satu lagi itu mengarah ke Timur Tengah istilahnya. Saya tidak ingin menceritakan lebih dari itu. Ya, saya juga waktu itu tidak dalam kepengurusan, jadi tidak bisa banyak cerita. Tapi yang saya bisa ceritakan yang setengahnya lagi itu masih memegang keindonesiaannya. Ya, bahasanya. Mereka mau tetap kekeh Indonesia. Gitu, ya. Dan ya, dulu itu mereka sempat membeli masjid juga. Ya, satu masjid ada di Ekingenstraat namanya. Nah, dibeli bersama-sama, akhirnya terjadi perpecahan. Mereka yang meneruskan menjadi pemilik masjid, kita yang keluar dari masjid itu, dari gedung itu. Nah, kita terlantung-lantung itu 200 anggota. Nyewa nyewa gedung olahraga, nyewa ini. Ya, untuk ibadah ya, maksudnya untuk dijadikan masjid itu, dilakukan aktivitas ibadah. Sholat Jumat, madrasah, dan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, sewaktu saya menjadi pengurus, ketua, saya melihat kondisi ini tidak bisa seterusnya. Karena kita terbatas, gedung terbatas, dan itu kita sewa. Dan sewaktu-waktu mungkin penyewanya bisa mengatakan, saya tidak butuh kalian lagi, atau tidak boleh oleh pemerintah. Nah, itu prediksi saya. Nah, saya buatkan suatu program. Kita harus punya gedung sendiri, harus punya masjid sendiri. Itu target saya tuh. Nah, dengan ide yang itu saya sedikit-sedikit masukin ke kepala pengurus. Ayo ikut ide saya ini. Ya, kita mulai dari sekarang. Kita sedikit mengarah pembelian masjid. Nah, itu mulai tantangan itu datang dari. Itu kan harus nabung berapa puluh tahun itu ya. Tantangan gitu. Tantangan besar. Kamu gimana katanya? Uang cuma 60.000 di bank, mau beli gedung. Kamu jangan banyak menghayal katanya. Mimpi. Iya, digituin. Tantangan gitu. Diketawakan saya sama jamaah di mana-mana. Kamu mimpi katanya. Oke, kita lihat aja. Wij doen ons best, maar Allah doet de rest, toch? Persis,
Kita hanya bisa bertawakal. Ya, bertawakal, berusaha, tapi Allah yang menentukan. Itu artinya kira-kira ya. Kalau hitung-hitungan manusia kan 1 tambah 1 2. Betul. Kalau hitung-hitungan Allah 1 sama 1 bisa 1 tambah 1 bisa jadi 10 ataupun 100. Bisa. Ataupun 1000. Betul. Gitu kan? Tapi kita dulu harus mengawali. Iya. Nah, itulah saya mengawali dulu. Terjadilah ide itu mulai membesar di kepala pengurus-pengurus. Akhirnya datang seorang ustadz, boleh saya sebut namanya? Boleh. Ustadz Jazuli. Enggak kenal saya. Ustadz Jazuli Juwaini dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Ya, dari Indonesia datang. Ya. Dulu pernah jadi ustadz Ramadan. Nah, diundang 1 bulan. Akhirnya ke sini, ke Belanda. Ya. Dan beliau itu sering datang ke Belanda gitu. Oh, kalian rencana mau beli masjid ya? Ya sudah, buka bank rekening baru. Iya. Spesial untuk pembiayaan masjid. Saya nyumbang pertama kali. Nah, dinyumbang pertama kali. Subhanallah. Awal. Iya. Buka bahkan rekening. Iya. Nah, mulai dari situ tuh mulai itu membara itu. Iya. Harus punya semangat. Iya. Berawal dari 60.000 uang kas, berkembang kita mencari dana. Jamaah itu menjual emasnya, semuanya diprotolin. Pak Hansa, ini emas tolong dijual, masukkan uang kas. Iya. Uang liburan saya vakansi tolong dipakai dulu. Iya. Uang haji tolong dipakai dulu, nanti kalau udah bisa kembalikan kapan ada waktu, nanti baru saya naik haji. Semuanya itu. Iya. Berawal dari 60.000 membengkak jadi 200.000. Subhanallah. Dalam waktu 1,5 tahun. Wow. Itu tidak ada orang yang bisa prediksi itu. Enggak. Ternyata saya bisa membawa banyak orang untuk mengikuti visi saya. Iya. Karena memang Bapak betul itu rencana visinya itu memang mantap. Jadi kita dukung semua jamaah. Nah, kemudian akhirnya kita terkumpul 200.000 kurang lebih. Kurang 125.000 lagi, kurang ya. Masih kurang ya. Kurang, banyak juga itu kurangnya 100 kurang sekian. 100, jadi 2/3 kita sudah punya nih. Iya. Dan 10 gedung sudah kita lihat. Ada timnya tersendiri, almarhum orientasi Pak Sukijo, dulu, lihat. Oh iya. Almarhum Pak Sukijo. Sama Pak Irwan Pasaribu dipilih sebagai tim pencarian gedung. Iya. Ada gedung ini pansak kosong, ayo kita lihat bareng-bareng. Iya. Cocok apa enggak? Kita open dah gitu ya. Iya. Oh, ada gedung lain, kita cocok lihat parkirnya. Iya. Bayar apa enggak? Iya. Cukup atau tidak? Fasilitasnya, kemahalan gedungnya. Wah, banyak checklist yang kita harus cek. Wah, nggak bagus. Nah, akhirnya kita lihat ini gedung ini di Batu Fedorop. Wah, ini bagus nih. Tempat parkirnya gratis. Tanah milik sendiri, karena di Amsterdam bukan tanah milik ya. Oh gitu ya. Hanya gedung milik sendiri, tanah milik negara. Lucu kan? Gedung milik sendiri, tanah milik pemerintah. Itu di Amsterdam. Nah, gedung kita di pinggiran Amsterdam. Amsterdam coret istilahnya. Iya. Kita lihat, wah lokasinya bagus nih, perlu dibeli nih 125.000 kurang nih. Gimana caranya ya? Kita bingung nih. Akhirnya kita berembuk, kita minta izin. Bagaimana kalau kita pinjam aja ke bank? Ya. Tapi kan bank ada rente, ada riba. Iya, ada riba. Agak berat. Iya. Riba masa untuk beli masjid gitu ya? Saya minta konsul ke guru-guru saya, Pak Hambali Panafan di Den Haag. Ternyata mendukung, udah kan ini untuk kebaikan, lakukan aja. Pinjam aja. Oke, bikin surat proposal. Dear Bank ya. Kita adalah organisasi yang punya penghasilan sekian setahun. Ini bendaharanya. Ini laporannya. Income kita sekian, pengeluaran kita sekian, neto tiap tahun sekian. Kira-kira bisa nggak minjem duit? 125.000. Kita ke bank yang satu ditolak, bank yang kedua ditolak, bank yang ketiga ditolak karena organisasi dakwah ya. Jadi agama Islam apalagi. Sampai 5 bank kita ajukan ditolak semua. Tolak semuanya. Akhirnya ada satu bank kita minta ING Bank katanya, dan ternyata orangnya itu orang Islam juga yang ini mau menolong kita katanya. Tapi itu nunggunya lama itu. Nah dalam proses itu
ada suatu kejadian terjadi di luar prediksi kita juga. Iya. Ada seorang Indonesia dari keluarga, boleh disebut ya insya Allah, dari keluarga Syah dari Medan, meninggal dunia di Amsterdam. Beliau itu dalam keadaan berobat di Eropa. Ya. Pergi berobat ke Eropa. Pergi berobat dari Medan. Dari Medan. Ke Belanda, ke Jerman awalnya untuk berobat. Ya, ternyata meninggal. Ya. Saya itu waktu itu ditelepon oleh KBRI untuk membantu beliau itu pengurusan jenazahnya begitu awalnya. Pengurusan jenazahnya. Dipulangkan atau untuk dipulangkan ke Indonesia, dipulangkan ke Indonesia, tapi dimandikannya dimandikan di kafankannya di Belanda gitu. Oke, siap, kita bantu. Waktu itu Pak Sukijo, Pak Opang kalau nggak salah juga bantu tim pemandian, siap membantu, dan kita itu tidak punya informasi tentang orang ini, siapa ini, tidak tahu. Nggak tahu. Tugas kita dakwah membantu. Sesama. Orang butuh bantuan, kita bantu. Nah, setelah selesai urusannya, KBRI semua selesai, kita bantu, dipulang tuh satu keluarga itu ke sana. Nah, dalam kesempatan itu, saya memberikan pengajuan proposal pembelian masjid gedung itu kepada keluarga itu. Siapa tahu bisa membantu, atau bisa cerita ke Indonesia, bisa bantu kita. Buat Indonesia. Buat Indonesia. Diterima itu oleh anaknya. Oke, saya terima ya, tapi saya nggak bisa janji. Kenapa? Yang penting kita sudah coba. Gitu. Iya, benar. Setelah itu 3 bulan kemudian saya ditelepon oleh seorang bapak namanya Pak Rahmat, almarhum juga. Pak Anif Syah, almarhum Anif Syah. Pak Anif ya. Telepon, saya ingin ketemu dengan pengurus Al-Ikhlas katanya. Kenapa? Mereka itu telah membantu adik saya di pengurusan jenazah. Ternyata kakaknya, abangnya nih. Abangnya, ya. Datang ke Belanda. Ingin ketemu katanya. Ketemu saya, ada Pak Budi, Pak Sukijo, saya. Ya, ketemu tuh di hotel mana gitu di Amsterdam. Ceritakan. Oke, saya ingin berterima kasih kepada kalian telah membantu adik saya pengurusan jenazah pulang ke Indonesia. Saya lihat di YouTube ternyata yang nerimanya di Medan itu banyak sekali ternyata yang meninggal ketua pemuda Pancasila, ketuanya, ketua umum. Kita nggak tahu siapa dia di situ. Itulah. Apa yang saya ingin membantu balas budi kepada kalian, apa yang kalian butuhkan. Gitu katanya. Ini saya pikir ini merinding bulan apa gimana ya? Masya Allah. Merinding dengannya. Terus Pak ya, saya jadi malu Pak. Kita butuh kurang 125.000 lagi untuk beli masjid. Kita sudah terkumpul 2/3-nya gitu. 1/3-nya masih kurang. Oke, baik, akan saya bantu. Dibantu itu langsung. Dibantu langsung. Sebagian kita terima uang kontan, sebagian lewat bank gitu. Akhirnya terkumpul itu uang, dan lucunya yang permintaan kita ke bank itu kan ditolak semua. Ya, nomor 5 diterima. Nah, yang INK tadi itu yang ada orang Islamnya ya. Janjiannya hari Jumat, ketemu Pak Anif Syah hari Rabu. Hari Rabu kita pegang uangnya, yang hari Jumat kita batalkan. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kita nggak perlu lagi pinjaman itu. Dia kaget. Wah, kamu tidak perlu lagi pinjaman itu. Dari mana? Allah yang bantu kami. Katanya. Itu dia. Akhirnya kita uang pinjaman nggak ada lagi. Nggak ada pinjaman. Subhanallah. Nggak ada pinjaman, bersih. Tidak ada riba. Bersih. Jadi bersih. Subhanallah. Terkumpul 325.000 dan sedikit lebih gitu. Biaya notaris, biaya ini, biaya itu. Akhirnya keluar pembelian masjid 340.000 untuk beli masjid. Yang sekarang ini dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Program saya 10 tahun. Astagfirullahaladzim, itu pula ya 10 tahun, 2 tahun sudah diwujudkan oleh Allah. Saya hitung-hitung. Nih kalau kita ngumpul sekian, mungkin 10 tahun kita bisa beli gedung. Nabungnya. Kita harus mulai dari sekarang. Nanti 10 tahun bisa punya gedung. Tapi dalam 2 tahun sama Allah sudah dijawab. Subhanallah. Ya Allah. Itu alhamdulillah prestasi yang buat generasi berikut dari kepengurusan saya begitu.
Aduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dengarnya gimana gitu ya. Kok itulah kalau kehendak Allah ya. Tergantung dari niat kita bagaimana itu ya Pak Hansah yang kekeh. Kita harus beli masjid, nggak boleh kita terlantung-lantung nyewa sana sini, nyewa sana sini. Nyewa gitu sini tidak jelas masa depan. Sekarang kita punya gedung sendiri, tanah milik sendiri, bendera Indonesia dipasang. Alhamdulillah. Dan namanya pun kita pikir matang-matang, nggak sembarang nama. Namanya tidak dibilang Masjid Al-Ikhlas, tidak. Kita tidak spesial, tidak memasang tulisan masjid. Karena masjid itu akan menjadi mungkin menakutkan sedikit untuk penghuni Belanda yang sekitarnya. Ada masjid lagi. Kita namakan Pusat Kebudayaan Indonesia. Betul. Pusat Kebudayaan. Indonesian Culture Center, Indonesia's Cultural Centrum. Gitu. Di mana di dalamnya ada masjid. Masjid. Jadi masjid itu salah satu fasilitas yang bisa dilakukan dalam gedung kebudayaan ini, begitu. Jadi itu mencakup luas ya. Tidak hanya dalam keagamaan saja, tapi kultur Indonesia, segala macam. Masak memasak, mungkin ada tentang kebudayaan atau tari-tarian budaya atau musik angklung. Jadi semua. Tapi intinya tadi keagamaan dakwah, tapi terselubung lah gitulah, tidak terlalu ini ya. Jadi pernah juga ada pemberian bahasa Belanda dan bahasa Indonesia bagi yang baru datang ke Belanda bisa belajar bahasa Belanda. Nah itu seperti itu rencana kita. Hebat sekali. Karena saya juga termasuk anggotanya, jadi silahkan Pak. Saya bersaksi memang kita warga Muslim Indonesia yang daerah North ya, daerah sini, alhamdulillah karena ada Masjid Al-Ikhlas, kita bisa ke sana buka puasa bersama atau merayakan Isra Mi'raj, hari-hari besar keagamaan Taraweh. Nanti Idul Fitri juga kita kumpul di sana. Subhanallah. Jadi terasa seperti sedikit mengurangi kerinduan akan tanah air gitu ya. Jadi memang masjid ini pusatnya kita, kalau kangen sama tanah air Indonesia, ke masjid. Buka 24/7 bulan Ramadan. Puasa bersama, buka puasa bersama, sholat maghrib, taraweh bersama, iktikaf bersama, sahur bersama, 24/7. Dan weekend ini ada pesantren kilat ya. Karena kebetulan saya udah daftar buat anak saya ikut pesantren kilat di situ. Anak-anak saya jadi ini pengurus. Tapi hebat ya. Jadi dari Pak Hansah, dari bapaknya dulu, kemudian turun ke Pak Hansah, sekarang turun ke anak-anaknya ya. Udah jadi imam sekarang. Imam cilik, subhanallah, memang menurun ya. Semua ketertarikan di dunia agama itu, subhanallah Pak, bagus mendidiknya. Ya itu makanya istilah rezeki itu jangan pikir kecil ya, short minded atau jadi rezeki itu tidak hanya dihitung dengan uang, benda, uang atau jumlah materi jumlah uang kita di bank, yang itu. Rezeki itu adalah salah satunya adalah istri yang solehah. Alhamdulillah. Suami yang soleh, anak-anak yang soleha, itu rezeki juga. Kesehatan, kerjaan yang enak, saya bisa sholat di tempat kerja saya, itu rezeki itu. Jadi rezeki itu banyak sekali, luas sekali, mencakupnya gitu. Saya jadi ngiri nih sama Pak Hansah, rezekinya berlimpah luas dari Allah, tapi karena Pak Hansah juga melakukan cukup banyak untuk Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin ini hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa pertama, kalau ingin di antara kalian gini ya, kalau nggak salah, dari laki-laki semua ini, di antara kalian yang paling mulia adalah seorang laki-laki yang berbaik hati dengan istrinya. Pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baiknya kalian semuanya, yang terbaik adalah mereka yang bisa memberikan suatu kemanfaatan buat orang lain. Nah itu yang saya pegang selalu. Bagaimana saya ini seorang diri bisa bermanfaat lebih buat orang lain. Jadi bukan hanya istri, anak,
tapi lebih dari itu. Iya. Lebih. Iya. Nah, soalnya kalau kita melakukan suatu kebaikan, suatu kesusahan apa yang kita alami akan dihilangkan oleh Allah. Iya, Itu prinsip saya tuh. Betul, subhanallah. Jadi Iya. kalau kita ingin hidup dengan tidak banyak kesusahan, kita sering bantu orang lain. Ya. Kurangi kesusahan orang lain. Ya. Kurangi kesusahan orang lain, sehingga kesusahan sama kita sama Allah dihapus. Ya. Dihapus. Subhanallah. Jadi banyak, Pak, bantu saya, Pak, ada yang meninggal. Pak, bantu saya ada yang mau masuk Islam. Pak, bantu saya yang ada yang mau menikah. Ayo, kapan? Bikin janji. Kita bantu kesusahan orang lain agar supaya kesusahan kita diangkat oleh Allah. Betul. Nah, itu. Ya, banyak sekali nih pasti yang sudah dibantu sama Pak Hamzah ya kan. Mu'alaf yang mau masuk Islam ya. Alhamdulillah ya. Yang mau menikah secara Islam juga. Masjid membantu semuanya. Subhanallah. Jadi kalau ingin mudah hidup kalian, ya ini pesan nih, kalau ingin mudah dan lancar hidup kalian, banyak bantu orang lain. Ya, dengar tuh, catat ya. Jadi pengurus, berebutan tuh jadi pengurus. Pengurus masjid. Soalnya gini ya Pak ya. Kalau di Indonesia ya, bukannya Cici mau meremehkan ya, kalau di Indonesia itu kan sudah, kita Islam itu kan sudah mayoritas ya kan, masjid di mana-mana, musola di mana-mana. Kalau Ramadan semua rame-rame terawih. Nah, kondisinya kita Islam di Eropa ini tidak segampang seperti di Indonesia. Tantangannya banyak. Jadi saya salut sekali dengan Bapak. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menerjang semua tantangan itu sampai bisa membeli masjid. Ya. Saya juga takut ya. Takutnya begitu, mempunyai kewas-wasan juga. Ya, pasti. Gini was-wasnya. Kita lingkungan di Belanda. Yang non-Islam. Anak-anak saya ini sekarang sudah mulai menjajaki remaja, kuliah. Teman-temannya semua yang hidup bebas, minum alkohol bebas, semua serba bebas. Semua serba bebas di Belanda ya, bebas semuanya. Bebas, semua tidak ada larangan. Tidak ada apa larangan. semau gue lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi yang penting dasarnya agama sudah kita sampaikan. Mereka sudah mengetahui apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dibolehkan oleh Allah SWT. Dan kita jangan menjauhi keluarga kita dari masjid, itu aja. Jangan jauh dari masjid. Kalau dekat dengan masjid, insya Allah aman. Ajak ke masjid. Ada waktu kosong, ayo kita sholat berjamaah di masjid. Jangan di rumah, di masjid. Ya, Pak, ada janji-janji ini. Pokoknya kalau istighosah, jangan bikin janji orang lain. Jangan, saya bikin begitu. Termasuk nih saya sendiri gitu Pak. Masih banyak alpanya, mau istighosah, ada aja halangannya ini. Tapi istighosah, geser semua agenda, kosongkan, kerja nggak boleh, janjian sama teman nggak boleh. Pokoknya minimal 1 kali sebulan harus ikut ke istighosah. Karena kita di dalam lingkungan masjid, kalau kita masuk masjid nih, malaikat-malaikat akan terus mendoakan kita selama kita ada di masjid. Betul, ya. Nah itu juga saya ingat ceramah Ustadz Nizar Ahmad, guru kita juga di Al-Ikhlas itu. Pernah saya dengar ceramahnya bahwa ada 7 golongan orang yang akan ditolong oleh Allah SWT di hari pertimaan, di mana matahari sejengkal dari kepala kita. Dari kepala kita, ya. Ada 7 golongan. 7 golongan. Saya sebut mungkin tidak berurutan ya. Salah satunya adalah mereka yang sering membaca Al-Quran. Itu akan ditolong sama Allah. Terus mereka yang hatinya tidak jauh dari masjid. Jadi itu termasuk di dalam 7 golongan. 7 golongan itu. Terus satu lagi remaja yang soleh dan soleha. Takut berbuat dosa. Soleh soleha. Dan ada lagi beberapa yang saya tidak sebutkan, tapi yang itulah tidak jauh dari masjid. Kalau kita dekat dengan masjid, hati kita insya Allah akan ditolong, kesusahan kita akan diringankan oleh Allah. Itu aja. Itu kuncinya Bu Cici. Betul. Saya memang betul ya. Kalau udah sibuk kerja ini itu ya. Terus tiba saatnya ke masjid. Dulu saya masih rajin ke masjid setiap hari Minggu karena ngantar Robi pergi madrasah. Jadi saya pun di situ tinggal di situ sambil menunggu. Karena kan kami jauh dari sini ke masjid Pak, 45 menit ya dari sini. Jadi sambil menunggu Robi kelar madrasah, kami ada aktivitas ibu-ibu, ada pengajiannya juga. Ya, tapi karena satu dan lain hal sekarang saya
jadi banyak absennya, nggak bisa ikut hari Minggu, jadi Robi aja yang hari Minggu. Insya Allah untuk ke depan bisa lebih aktif lagi di masjid. Karena terus terang, kalau saya di masjid memang tenang, merasa kayak di rumah Pak, kayak di Indonesia. Iya betul. Merasa kayak di Indonesia. Nanti ada aja keluarin kue semua. Ada keluar lagi yang bawa ini, bawa itu. Ada yang tiba-tiba ada ulang tahun kita dikasih, ayo makan tumpeng segala macam. Pokoknya persis kayak di Indonesia. Alhamdulillah ya. Iya, adem di situ memang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi memang gitu ya, apa namanya, jangan jauh dari masjid lah. Sering ke masjid itu. Itu pesan saya gitu. Iya. Nah, Pak Hansah 20 tahun menjadi ketua. Saya dengar sekarang sudah berhenti. Ya, sudah pensiun. Itu pensiun. Bapak yang mengundurkan diri atau karena udah capek atau memang ada pergeseran permintaan ketua baru, itu gimana? Cici nggak ngikutin itu Pak? Ya, dilihat dari statuta keorganisasian Al-Ikhlas PPM ini, memang setiap periode per 3 tahun ada pertukaran pengurus. Ya. Dan saya sudah diminta, sudah 4 periode saya diminta untuk jadi pengurus. Dan alhamdulillah salah satu target saya itu memiliki gedung sendiri sudah terjadi. Sudah. Alhamdulillah. Jadi saya sudah tenang istilahnya. Sudah tenang. Tenang ya. Nah, dan saya punya berpikiran begini, kalau ada pengurusan baru, itu ada angin baru, bagus menurut saya buat organisasi, punya ide-ide baru yang bisa meneruskan ide yang sudah ada ini. Dan ternyata prediksi saya alhamdulillah mantap. Karena kepengurusan baru ini oleh Pak Hasanul Hasibuan punya cita-cita, kenapa harus punya 1 gedung? Harus punya lebih dari 1 gedung. Subhanallah, itu lebih gila lagi. Bagus lagi. Bagus Pak Hasanul, teruskan. Insya Allah. Gak salah pilih lah gitu. Iya. Harus ada gedung lagu 1 lagi di pusat kota. Iya. Supaya nggak terlalu jauh jamaah untuk sholatnya. Iya. Karena jadi ini di pinggiran. tadi kan ini kan yang di Amsterdam Coret. Nah, kalau bisa di Amsterdam Pusat. Jadi sholatnya di sini, dan gedung ini nanti insya Allah punya rencana nih ya. Punya rencana ya. Dijadikan Airbnb untuk Islamiyah. Nah, gedung itu. Nah, hasil dari Airbnb itu untuk mensupport uangnya. Wah, ini pinter ini. Sangat mendukung sekali. Ini Hasibuan memang ini. Mantap. Insya Allah semoga dikabulkan oleh Allah. Dan betul juga kan, banyak itu Amsterdam itu kan kota turis ya. Banyak turis-turis dekat Muslim juga, dekat bandara. Itu lagi. Jadi bukan hanya turis dari Indonesia, juga maksudnya bukan hanya Muslim dari Indonesia, juga Muslim-Muslim dari beberapa negara-negara lainnya yang mungkin mereka akan cari masjid. Ya kan, kalau orang lagi turis yang udah azan di mana masjid di Google aja, masjid Indonesia, larinya ke kita. Satu-satunya. Iya. Jadi kalau memang dia udah nanti jadi di tengah pusat kota Amsterdam, itu bakal insya Allah. Itu rencana kita. Jadi mudah-mudahan tim yang baru pengurus ini saya dukung juga. Saya memang tidak di barisan depan, saya masih pengurus, tapi di barisan yang belakang nomor 3 tetap support, mendukung dan memberi saran-saran dan usul-usul gitu. Ikut membantu. Tapi saya di belakang. Saya diminta oleh Pak Hasanul jadi koordinator kepengurusan gedung. Iya, karena sudah berhasil yang gedung pertama ini, kan akan dipegang untuk gedung berikutnya. Pengurusan gedung ya. Memang lah ya, kalau di masjid ini pengurusnya itu remaja-remaja, intelektual ya kan, insinyur. Pak Hasanul kan juga insinyur juga. Jadi Delft juga lagi. Delft, tamatan elektro. Wow, elektro. Jadi jangan main-main ya kapasitas pengurus-pengurus masjid kita ini. Mereka punya misi dan visi yang insya Allah sangat bagus untuk umat. Amin. Ya. Alhamdulillah. Pak Hansah, sepertinya kita sudah tiba di penghujung ngobrol-ngobrol kita. Lama juga ya. Lumayan, tapi belum cukup puas ini sebenarnya. Masih banyak yang mau ditanya lagi. Apa kira-kira nasihat Bapak pesan untuk kami, untuk kita semua? Alhamdulillah, pesan dan kesan gini ya, perkumpulan keagamaan itu dakwah terus dilakukan, biarpun kecil. Ini kan di kota kecil ya, ini ya, di Heruhuat Bu Cici ya. Iya, kami kota kecil ini, kota kampung. Kecil ya, kampung ya. Kampung kami ini. Tetap dijaga, persatuan dan kesatuan silaturahim juga dengan ibu-ibu tetap dijaga.
pengajian-pengajian diteruskan juga, dan Masya mengajak anggota-anggota lain juga untuk menjadi anggota di Al-Ikhlas, di Amsterdam. Nah, tapi saya punya visi begini. Bagaimana kalau kota kecil ini dibikin cabang kecil PPME, sehingga jaringan servis dan pelayanan dakwah di Belanda bisa masuk ke kota kecil ini. Mengerti, iya. Dibentuk pengurusnya, ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya dibentuk. Kita bentuk PPME cabang Al-Akmar atau cabang Heru Khoar. Catat anggotanya ada berapa. Nah, kalau sudah tercatat di pemerintahan ini ada cabang resmi, nah itu bisa kita salurkan entah saluran uang kas, entah saluran untuk aktivitasnya, maksudnya mendukung di sini pelayanan jenazah, mungkin dibikin madrasah di sini, jadi Ibu Cici anaknya nggak perlu ke Amsterdam lagi. Betul juga ya. Betul. Jadi, ayo ibu-ibu ada yang berminat nggak atau bapak-bapak yang menjadi ketua PPME cabang Al-Akmar Heru Khoar? Iya, betul. Jadi daripada anak-anaknya dikirimkan ke Amsterdam, benar. Kita ustadznya aja yang dikirim ke sini. Benar. Karena termasuk banyak juga kita di sini loh. Ada di Al-Akmar ada teman juga yang anak-anaknya ngaji ke sana. Di Heru Khoar juga ada. Ada 20 keluarga nggak? Kurang lebih. Di sini? Iya. Kurang lebih ada. Ada. Nah, cari gedung yang kosong untuk disewa sekali sebulan. Kita mulai dengan sekali sebulan kita sewa. Nah, ustadznya kita panggil dari Amsterdam, kita kirim ke sini. Biaya dari awal dari kita dulu lah. Karena kalian kan belum punya uang kas, Al-Ikhlas yang bantu lah. Ayo, mungkin ini Ibu Hajah Dewi, ketua TSI. Ketua pengajian TSI kita, Ibu Hajah Dewi, mungkin bisa meneruskan. Jadi cabang PPME Heru Khoar Al-Akmar aja. Ya, mudah-mudahan didengar oleh Allah rencana kita ini dan jangan jauh dari kumpulan ini. Itu akan menyelamatkan Anda, diri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, nanti semuanya dari lingkungan yang non beragama di Belanda ini. Iya. Ya karena apa ya? Bukan kita mau sedikit kesannya aliran keras agama, bukan. Karena nanti ke depannya kalau ada apa-apa, kalau kita meninggal ya kan, atau ada apa, kalau anak-anak kita nanti ini nggak kita tarik ke masjid, mereka nggak tahu lagi. Boleh silakan. Boleh saya share sedikit ya. Saya dalam pengalaman pemandian jenazah sudah beberapa kali mengalami diskusi hebat antara yang meninggal sama yang ditinggalkan begitu. Ada seorang istri yang meninggal. Seorang istri muslimah meninggal tapi suaminya melarang untuk dilaksanakan secara Islamiyah. Diskusi terjadi di samping peti loh, Ibu. Ya Allah. Itu terjadi. Ada yang dengan suaminya, ada yang dengan istrinya, ada yang dengan anak-anaknya. Karena tidak diberi pengarahan dulu. Ibu ini orang Islam mandikan saya secara Islam. Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Di keluarganya nggak ada. Keluarganya nggak tahu. Nggak tahu. Subhanallah. Udah terjadi di pengalaman saya beberapa kali begitu. Nah, jadi untuk menghindari, ini pesannya, bicarakan dengan keluarga. Saya ini orang Islam. Kalau saya meninggal, hubungi Al-Ikhlas. Ini nomor telepon pengurus atau cari di KVK. Di catatan pemerintahan, hubungi pengurus, urus saya secara Islam. Kalau perlu tulis dengan notaris tanda tangan, perlu. Atau nih asuransi kematian tulis. Itu pesan. Betul. Nah, pesan yang bagus sekali. Itu. Nah, kalau dan lebih baiknya lagi ajak suami dan anak. Ke masjid. Ini loh. Latar belakang saya Islam. Iya. Ya karena gimana pun kita kebanyakan kita itu menikah dengan mu'alaf seperti Cici sendiri, suami mu'alaf, ya kan. Jadi untuk mendalami sekali Islam itu tidak begitu dalam, hanya tahu sekilas. Tapi hal yang dasar itu tentang kematian Cici sudah tatar itu.
Bagus. Suami. Ini Bagus. sudah ditatar, ini begini-begini. Ya, yang antar anak ke masjid pergi madrasah kan dia juga. Alhamdulillah. Nah, dia antar Bagus, jemput dia. Jadi pelan-pelan kita tarik juga suami-suami kita ini. Jadi di dalam cita-cita ibu dan bapak ya, kan kalau kita punya anak ada beberapa cita-cita ya. Iya. Anak saya ingin menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi accountant, dan seterusnya, atau menjadi pemain tenis hebat, pemain bola yang hebat, pemasukan miliar-miliar. Nah, di antara cita-cita itu harus ada juga satu cita-citanya, saya ingin mendidik anak saya menjadi anak yang soleh atau soleha. Itu perlu. Pesan lagi tuh, perlu. Jangan dilupakan itu. Catat kalian ya, perlu itu kawan-kawan ya. Iya. Ingin anak-anak kita bisa sholat mandiri. Yang penting bisa mendoakan kita nanti. Karena ada 3 hal pesan Nabi kan, Nabi Muhammad SAW. Ada 3 hal yang akan terus-menerus mengalir setelah kita meninggal. Anak yang soleh yang mendoakan kita, salah satunya begitu. Dan kebaikan yang dilakukan dan disumbangkan untuk kebaikan masjid, jalanan, gedung, rumah sakit dan seterusnya, dan ilmu yang bermanfaat. Itu akan terus mengalir setelah kita meninggal. Nah, salah satunya anak yang soleh yang bisa mendoakan kita. Nah, kalau anak kita nggak bisa mengajarkan doa, minimal Al-Fatihah lah gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau saya meninggal, tolong dong malam Jumat kirim doa Al-Fatihah aja. Buat saya, catat ya gitu. Minimal. Karena itu tadi, karena kita di negara yang minoritas, kita menjadi minoritas di sini. Kalau enggak dari sekarang anak-anak kita ditarik, ya sayang nanti nggak ada yang doain kita ya Pak ya. Banyak juga pesan-pesan ya disampaikan. Banyak sekali nih pesan. Ini sebenarnya bisa, mana produsernya, bisa perpanjang waktu. Tapi ya insya Allah lain kali kita bincang-bincang lagi mungkin dengan Pak Ansah di edisi berikutnya. Insya Allah. Nah, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Kepada Pak Ansah terima kasih yang banyak. Amin. Semoga karir Pak Ansah makin bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Kesehatan juga semakin dilimpahkan kesehatan, keluarga yang harmonis. Amin. Karena apa yang telah Bapak lakukan untuk umat di sini, untuk kami orang-orang yang menginginkan lingkungan masjid telah Bapak wujudkan. Amin. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak. Amin. Dan kami juga bisa sedikit menuju seperti keluarga Bapak yang istri solehah, anak soleh. Amin. Hafiz Quran lagi anaknya, subhanallah. Saya ngimpi itu, ya Allah, kapan anak saya bisa seperti itu. Amin. Semoga ya. Yang penting kita ada niat ya Pak ya. Ya, niat dulu. Dulu. Nah, kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan acara ini. Jangan lupa subscribe, follow, like, dan share Cici TV Holland, kabar-kabari dari Belanda. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, ada yang lupa. Nah, Pak Hanzah tadi datang ke sini, saya dibekalin ini nih, lihat nih. Apa itu? Kacang hijau. Ini ada bubur kacang hijau dan ini ada makanan, subhanallah. Ini lihat ini ya. Nampak enggak Bang? Nampak enggak di layar itu? Nampak di layar? Di layar nampak? Ah, subhanallah. Ini masakan Teh Lita, istri Pak Hanzah. Teh Lita itu juga punya hobi. Iya, hobi masak, Lita Catering. Ya, jadi kalau misalnya yang butuh catering, pesta, ulang tahun apa aja, atau ada syukuran atau apa, silahkan pesan di Lita Catering. Saya udah coba, berapa kali saya sudah coba, enak, mantap. Nanti ini buat sahur ya Bang ya, bagi kita Bang ya, makan sahur kita nanti dari Telita. Telita terima kasih, semoga berkah, Allah membalas semuanya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansah, terima kasih.